Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, jika kabar kalian hari ini semuanya baik, sehat, dan dalam keadaan bahagia selalu ya. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan membahas materi lanjutan dari pertemuan minggu lalu, yaitu tentang narkoba. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu minta untuk ketua kelas memimpin doa. Silakan ketua kelasnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita masuk materi, Ibu akan mengabsensi terlebih dahulu. Ini dengan kelas 12 IPA 2 ya. Baik. Anissa Eka Putri, Citra Dwi Wulandari, Naufal Dava Adityo, Muhammad Iqbal, Putri Dwi Angelina, Rian Abdullah, dan Syahla Naufal Anzani. Baik, semuanya masuk ya. 30 siswa hadir semuanya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, Ibu harap mau kalian semuanya bangun berdiri. Ayo. Agar kita semangat untuk melakukan pembelajaran ini ya. Ibu minta untuk angkat tangan kanan kalian. Gerakan tangan kanan kalian. Lalu angkat tangan kiri kalian. Gerakan tangan kiri kalian. Gerakan kedua tangan kalian. Lalu Ibu mau kalian semuanya bilang hai semuanya. 1, 2, 3. Hai semuanya. Tepuk tangan buat kita semua. Oke. Ada yang masih ingat materi minggu kemarin itu kita membahas tentang apa? Ya betul, tentang narkoba. Ada yang tahu apa itu narkoba? Betul sekali Iqbal, narkotika dan obat-obatan terlarang. Itu singkatannya ya. Namun Ibu akan jelaskan sedikit tentang penjelasan itu narkoba apa. Narkoba singkatan dari narkotika dan obat-obatan terlarang. Bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang, pikiran, perasaan, dan perilaku, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Psikotropika yaitu zat atau obat, baik alami maupun sintesis, bukan narkotik, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif dan pada susunan saraf, menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Lalu zat adiktif adalah zat atau bahan selain narkotika, psikotropika yang apabila disalahgunakan dapat menimbulkan ketergantungan dan kerugian baik bagi dirinya dan atau lingkungan sekitarnya. Seperti contohnya itu alkohol, thinner, cat, lem, kafein, nikotin, bau-bau yang sangat menyengat ya. Ada yang masih ingat? Narkotika atau narkoba itu dibagi beberapa golongan.
Betul sekali, terbagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama itu hanya untuk pengembangan iptek, tidak untuk terapi, berpotensi sangat tinggi ketergantungannya. Lalu golongan kedua untuk pengobatan, pilihan terakhir terapi untuk pengembangan iptek, potensi tinggi ketergantungannya. Serta golongan ketiga banyak digunakan untuk pengobatan, pengembangan iptek, potensi ringan ketergantungannya. Jadi yang ringan ketergantungannya itu adalah golongan ketiga. Ada yang ingat apa saja yang menyebabkan faktor penyalahgunaan narkoba? Ada berapa faktor? Ya, bisa ya. Tapi yang lebih tepatnya yaitu 3 faktor. Yang pertama ada faktor pendorong. Apa aja sih? Yaitu pengendalian diri lemah, keluarga, gangguan perilaku, pemberontak, tidak berprestasi di sekolah, tidak diterima di kelompok, atau berteman dengan pemakai. Itu bisa menjadi penyebab faktornya dari faktor-faktor pendorong, yaitu dari eksternal. Lalu faktor individu, periode remaja, ingin tahu, coba-coba, ingin diakui oleh teman, jadi orangnya penasaran apa sih benda itu gitu, pengen deh nyobain, rasain, itu bisa. Lalu faktor lingkungan, keluarga dan pergaulan, bisa juga ya kalau misalkan di keluarganya sedang tidak baik-baik aja atau bisa disebut dengan broken home, terus anaknya itu ingin tahu, jadi mencoba, itu bisa menjadi penyebab. Serta pergaulan itu juga sangat mempengaruhi ya. Jadi kalian harus penting itu namanya, apalagi di masa sekarang, yaitu pergaulan itu sangat mempengaruhi ke diri kita. Apa aja upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba? Dari peran remaja, yang pertama yaitu ikut kegiatan ekstra seperti kegiatan olahraga, kesenian, keterampilan, beribadah, tidak bergaul dengan pecandu. Lalu peran dari orang tua yaitu menciptakan rumah yang harmonis, kemudahan berkomunikasi, mendidik yang baik, memberi contoh baik, serta mengawasi. Jadi jangan mentang-mentang anak ini udah dewasa tapi tidak diawasi, karena pergaulan saat ini itu sangat bebas ya. Lalu program P4GN, yaitu pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkoba. Bisa diadakan, ini seperti program pemerintah. Semisalkan pemerintah bisa mengadakan seminar-seminar ke sekolah-sekolah untuk melakukan materi tentang narkoba ini. Lalu dampak penyalahgunaan dari penggunaan narkoba, yaitu kesehatan. Pertama yaitu menjadi tertular HIV, hepatitis, overdosis, serta kematian. Lalu dampak sosialnya sering bertengkar, berbuat kriminal, melakukan kejahatan, kalian bisa menjadi pencuri atau mencopet untuk bisa mendapatkan uang dan membelikan barang berbahaya itu. Lalu ekonomi, uang menjadi habis. Jika seorang pencandu itu akan terus-terusan memakai, dan barang-barang itu sepertinya tidak murah ya, maka kalian akan menghabiskan uang kalian untuk selalu membeli barang itu. Pendidikan, dikeluarkan dari sekolah, pekerjaan kalian akan sulit mendapatkan karena kalian mendapatkan catatan kriminal. Lalu hukum, dipenjara serta direhabilitas. Bisa aja mungkin untuk masa sekarang hukum itu, jika ada yang menggunakan narkoba itu, dia bisa saja dihukum mati ya. Apa saja sih tips untuk kita bisa terbebas dari narkoba? Caranya mudah, yaitu tips menghindari diri dari narkoba. Tingkatkan iman dan takwa. Misalkan orang Islam, kalian ke masjid, sholat, beribadah, sholawatan, melakukan kegiatan-kegiatan yang agamis, itu sangat membantu. Lalu siapkan diri dan mental untuk menolak apabila ditawari narkoba. Jangan tergiur atau ikut-ikutan teman. Jadi jangan mau coba-coba. Lalu hati-hati dalam memilih teman bergaul. Itu sangat penting. Belajar berkata tidak apabila ditawari dengan alasan yang tepat. Kalau tidak mampu, segera tinggalkan tempat itu. Jadi kalau ada teman yang maksa, segera tinggalkan. Apalagi ada teman yang membawa barang itu terus menawarkan kalian, katakan tidak ya.
Tingkatkan prestasi untuk mengejar cita-cita dan keinginan yang lebih mulia. Jadi, kalau misalkan kalian punya cita-cita yang tinggi, ingin membanggakan orang tua, ingin masuk ke sini, ingin masuk pegawai negeri, pasti kalau kalian serius dengan cita-cita kalian, kalian tidak akan bergaul dengan orang yang tidak kalian kenal atau yang salah pergaulan. Jadi, kalian pasti akan fokus dengan cita-cita kalian. Jadi, kalian akan terhindar dari barang itu. Untuk mengisi waktu luang, lakukan kegiatan yang positif seperti itu. Seperti misalkan di rumah, pulang sekolah di rumah udah gak ngapa-ngapain, bosan, kalian bisa ikut kegiatan karang taruna, remaja masjid seperti itu. Lalu jika misalkan kegiatan sekolah sudah habis, kalian bisa mengikuti ekstrakurikuler atau kalian ikut les-les. Jadi mengikuti kegiatan yang positif yang tidak membuat kalian merasa bosan dan banyak waktu-waktu atau bermain dengan teman di luar. Cara mengatakan tidak pada narkoba. Katakan tidak. Misalkan contohnya, maaf saya tidak tertarik. Untuk satu ini maaf deh aku tidak bisa. Kalau misalkan bahasanya diganti, misalkan sorry deh gue gak bisa nih gitu. Jadi kalau misalkan kalian diajak keluar rumah dan diajak ke tempat-tempat yang menurut kalian mencurigakan, langsung katakan tidak ya. Jadi sorry deh gue gak bisa nih. Lalu tatap mata orang yang menawarkan narkoba tersebut, bersikap tenang dan cepat berlalu. Kemudian katakan, aku ada urusan lain, maaf, aku harus pergi. Saya ada ujian besok dan saya harus belajar di rumah. Saya dalam perawatan dokter dan tidak boleh menggunakan obat lain tanpa anjuran dokter. Ganti topik. Misalkan contohnya apa? Kesini yuk gabut gitu. Terus pakai ini yuk gabut gitu. Terus bilang, sorry deh, gue harus nganterin nyokap nih pergi. Kalian bisa jangan katakan seperti itu. Kalau tetap memaksa, tinggalkan mereka. Kalau misalkan mereka tetap maksa nih, jangan ditemenin. Jadi mereka tidak bisa ditolong, oke? Baik, Ibu ada contoh video pembelajaran yang bisa kalian lihat ya. Narkoba berbahaya, sangat amat berbahaya. Jadi jangan sampai sekali-kali kalian menyentuh barang itu ya. Tahukah kalian, narkotika dan obat-obatan berbahaya? Narkoba yang disalahgunakan dapat menimbulkan berbagai akibat berbahaya, baik langsung maupun tidak langsung. Jadi dampak langsung dari narkoba itu mempengaruhi kejiwaan, menyebabkan depresi mental, gangguan jiwa berat, bunuh diri, tindak kejahatan, lalu tubuh, gangguan jantung, otak, kulit, tulang pembuluh darah, paru-paru, sistem saraf, dan lain-lain itu sangat mempengaruhi. Lalu dampak tidak langsungnya keluar banyak uang untuk perawatan, seperti rehabilitas, penyembuhan agar kalian bebas dari obat-obatan itu, dikucilkan masyarakat, itu pasti keluarga menanggung malu, hilangnya kesempatan studi. Gak mau ya kalau misalnya masa depan kalian hancur hanya untuk satu barang yang sangat merugikan kehidupan ini. Ini ada satu contoh video yang sangat penyebab-penyebab dari narkoba berpengaruh terhadap tubuh diri kita. Play ya, silahkan disaksikan dengan seksama. Bahaya narkoba bagi tubuh kita, nikmatnya sesaat, rusaknya seumur hidup. Yang pertama, mengganggu kualitas hidup. Yang kedua, merusak kehidupan sosial. Lalu yang ketiga, kalian menjadi dehidrasi jika menggunakan barang itu. Yang keempat, menjadi kecanduan atau pecandu. Yang kelima, halusinasi menjadi tinggi. Yang keenam, merusak sel otak. Yang ketujuh, menurunkan kesadaran. Jadi kalian akan merasa halusinasi. Lalu yang kedelapan, menambah penyakit. Yang kesembilan, kematian. Lo ngedrugs, lo gak asik, gue blok. Jangan deketin apa itu narkoba. Oke, untuk menambah nilai, Ibu akan melakukan penilaian, tapi dengan kelompok ya. Kalian buat kelompok,
Karena ini ada 30 siswa, jadi buat 6 kelompok, jadi satu kelompok ada 5 orang. Cewek cowok bebas, silahkan dibentuk kelompoknya. Ya sudah, jadi ibu akan menampilkan film pendek dari narkoba. Nanti kalian akan analisis bersama kelompok kalian, buat analisis apa yang terkandung dalam video tersebut. Pesannya, kesimpulannya, jadi kalian buat dengan kelompok kalian ya. Nanti akan ibu bagikan kertas HVS. Ini ibu bagikan kertas HVS yang terlebih dahulu. Tolong satu orang maju ke depan, bagikan di setiap kelompok. Satu kelompok, satu orang. Baik. Baik, sudah ya. Ini ibu akan mengeplay videonya, jadi kalian saksikan, kalian perhatikan dengan seksama apa yang terkandung dalam video tersebut. Baik, ibu akan play. Nih ya. Namaku Bajra. Aku hidup layaknya remaja menginjak dewasa seperti biasanya. Narkoba di balik tembok sekolah. Aku mengenal isapan yang menantang itu karena paksaan. Dipaksa mengenal dunia yang tak nyata untuk melarikan diri dari kenyataan yang mengenaskan. Namun ternyata pelarian menuju dunia yang tak nyata semakin membuyarkan pikiran, nurani, dan eksistensi orang sekitar. Rasanya menghilang dari dunia adalah tujuan hidupku saat ini. Realitas semakin terwujud ketika diri terus dibuat melayang oleh benda fana yang mengalihkan dunia seketika. Aku, manusia bodoh yang terus menuntut kebodohan demi barang biadab yang tak berguna. Hanya sesal dalam jiwa yang hadir ketika diri ini menutup usia dengan sebab yang mengenaskan, meninggalkan ribuan hal yang sempat lupa dihargai. Satu pesan dari raga dan hatiku yang telah mati. Perangi narkoba, jangan sekali-sekali bermain dengan benda fana yang melenyapkan masa berharga. Perangi Tuhan. narkoba. Baik, sudah selesai. Silakan anak-anak dilakukan tugas kelompoknya. Ibu akan menunggu sampai bel sekolah berganti ya, bel mata pelajaran berganti ya. Jadi waktu kalian tidak banyak, silakan dikerjakan. Kalian bisa menambahkan slogan pada kertas lembar jawaban kelompok kalian, seperti contohnya say no to drugs, katakan tidak untuk narkoba. Kalian buat sekreatif mungkin. Baik, 5 menit lagi waktu bel berganti
mata pelajaran. Silahkan dikumpulkan. Kumpulkan pada satu orang. Iya, baik. Terima kasih. Sudah ya, ini lembar jawaban kalian. Kelompok. Kita tutup pembelajaran hari ini. Kita akan bertemu lagi minggu depan di hari Senin ya. Baik, silakan ketua kelas. Sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu minggu depan.